Hai, selamat datang di Pradi Talk dengan aku Naili. Dan tentunya aku nggak sendirian nih. Kita kedatangan tamu spesial, yaitu wisudawan terbaik dari program studi Hospitality and Tourism. Mungkin sebelum kita lanjut, boleh nih kakak perkenalan dulu namanya siapa, atau mungkin dipanggilnya siapa kak? Victor. Kak Victor ya. Dari program studi Pariwisata 2021. Baru aja banget lulus ya kak? Wah, baru sudah. luar biasa. Sebelum kita masuk nih, aku mau tanya, kenapa sih kakak milih Pradita dan juga kenapa milih prodi ini? Oke. Kalau milih Pradita waktu dulu tuh sebelumnya ada dilema sebenarnya, karena ada beberapa kampus yang datang nawarin, terus biasalah mereka punya pendekatan yang berbeda. Cuma waktu itu yang menarik adalah Pradita, karena mereka invite aku untuk datang ke sini, show facility, show semuanya ke kita, pembelajarannya kayak gimana, ruang kelasnya gimana, dan pada saat itu kan lagi COVID-nya tuh, udah mau COVID, lagi COVID malah bukan udah mau COVID. Jadi setelah datang ngeliatin fasilitasnya, terutama untuk yang kulinernya cukup bagus. Jadi kalau misalkan di compare dengan kampus-kampus yang lain, ini salah satu yang cukup lengkap karena semuanya sudah standar perhotelan waktu itu. Dan kemarin juga sempat ngobrol sama dosen, sama chef yang di sana waktu itu, Chef Lilik. Jadi setelah ngobrol lebih banyak, setelah ngobrol juga sama tim marketing segala macam, akhirnya memutuskan untuk oke, kita masuk di sini. Dan kenapa kakak lebih milih program studi Pariwisata? Ya. Oke, jadi satu, saya orangnya nggak bisa diem, jadi pasti akan banyak gerak, banyak ini kemana-mana. Jadi pariwisata salah satu bidang yang bisa menjadi wadah, karena di sana kita belajar lebih banyak, kompleks, nggak cuma sekedar pariwisata, tapi ada perhotelan, ada kulinernya sendiri, terus ada beberapa hal lainnya. Nah, karena itu akhirnya saya pilih Hospitality and Tourism, dan kebetulan di Pradita fokusnya juga luas, jadi nggak cuma fokus di pariwisata atau fokus di perhotelan, tapi dipelajarin semuanya. Jadi dari hotel operationnya saya belajar, tourismnya saya belajar, bahkan sampai kulinernya saya belajar, begitu. Jadi mencakup semuanya dan sesuai passion kakak ya? Betul. Tapi nih ya kak, pasti setiap mahasiswa tuh punya pengalaman yang paling berkesan nih selama kuliah. Kalau kakak pribadi tuh pengalaman yang menurut kakak paling berkesan tuh apa? Oke, 4 tahun di kuliah, mungkin yang paling berkesan dan banyak memorable-nya adalah di organisasi. Sama kegiatan-kegiatan kampus lainnya. Boleh sekalian nih kak, di sini kakak tuh ikut organisasi apa, kegiatan atau magang? Oke. Jadi kalau untuk organisasi sendiri, memang dari awal tuh udah aktif, karena kayak apalagi waktu itu pandemi, kelasnya juga online, jadi kayaknya kalau terlalu itu aja belajar doang bosan, akhirnya daftar ke BEM dan kebetulan diterima. Terus setelah itu di tahun kedua kan itu udah mulai offline, ternyata lanjut lagi dipercaya sebagai ketua himpunan mahasiswa pariwisata waktu itu. Terus habis itu terakhir menutup sebagai presiden BEM Universitas Pradita. Sangat aktif ya kak. Aktif. Terus kalau untuk kegiatan kampusnya sendiri, waktu itu di Prodi pernah ada mereka mau menjalin kerjasama dengan Pol Buku kalau nggak salah. Itu juga aktif pada saat ada perwakilan dari Pol Buku datang, kita ikut jadi serve, kita ikut melayanin, kita ikut prepare semuanya. Jadi cukup seru sih kegiatan semuanya. Ada aja pasti setiap tahun, setiap hari itu ada. Sama pasti kan di akhir semester gitu kakak pasti ada ikut magang ya, kalau boleh tahu magangnya di mana tuh kak? Oke, kalau untuk magang terakhir kemarin di Movenpick Resort and Spa Jimbaran, Bali. Jadi di Bali, agak jauh sih dari sini. Agak jauh, harus naik pesawat. Sampai sekarang masih di sana atau udah pindah ke tempat yang lain? Masih, jadi kemarin pada saat masuk itu kan 6 bulan dari awal Januari sampai tengah. Terus setelah itu ada opportunity ditawarin untuk lanjut sebagai salah satu staff di sana. Tapi kalau di hotel tuh mungkin belum staff, tapi namanya daily worker gitu. Jadi ada opportunity di situ, kita ambil sambil nunggu wisuda, sambil nunggu lulus dan sebagainya. Kakak tadi udah cerita ya tentang kegiatan kakak selama perkuliahan. Mungkin kita geser ke dunia profesional sedikit ya, dunia pekerjaan. Mungkin karir apa sih yang kakak pengen jalani ke depannya gitu? Oke, karena pada kuliah di akademik aktif, di non akademik aktif, jadi ditambah orang yang nggak bisa yang kaku, nggak bisa yang monoton gitu aja, akhirnya memilih untuk fokus di learning and development.
learning and development ini adalah salah satu bisa dibilang section di HRD, di HRD atau di human resource ya. Jadi di learning and development itu banyak bantu untuk kasih training, deliver training. Jadi ada administratifnya, ada yang kita fokus untuk bikin report dan sebagainya. Tapi ada juga kita keluar untuk kasih training, untuk remind, untuk ya hal-hal kayak gitu. Jadi ada sisi di mana kita bisa fleksibel, ada sisi di mana ada asiknya gitu loh. Jadi nggak fokus di layar gitu aja. Pasti itu kan ada banget nih Kak tantangannya. Kalau dari Rita Kakak sendiri, apa sih tantangan yang mungkin paling besar deh? Bekerja di sana atau bekerja di bidang ini? Bekerja di bidang ini menurut Kakak Oke. kedepannya tantangannya apa? Oke, jadi kalau bekerja sebagai learning and development itu kita harus benar-benar fleksibel. Jadi kita nggak bisa kaku, kita nggak bisa kalau udah salah. Maksudnya harus bisa ketika ada perubahan mendadak kita harus benar-benar oke, ini perubahannya apa, kita geser, kita ganti solusinya apa kayak gitu-gitu. Jadi bukan yang ada perubahan terus ini gimana, ini apa, nggak bisa. Jadi kita harus fleksibel, harus bisa ke sana. Dan again sebagai learning and development, karena kita men-training orang, kita deliver training, kita harus punya knowledge yang cukup. Jadi semakin luas knowledge yang kita punya, semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, itu semakin bagus. Jadi pada saat training bisa dikasih contoh juga experience-nya apa. Nah, semakin banyak experience juga bagus. Jadi lagi ngebahas tentang melayani tamu nih. Nah, kalau kita punya pengalaman dalam melayani tamu, itu juga bisa jadi semacam comparison. Ini loh kalau pada saat melayani tamu tuh gini gitu. Menarik banget sih Kak. Tapi kan pasti dunia kerja sama perkuliahan beda ya. Betul. Kalau boleh tahu nih, setelah Kakak kuliah di Pradita, hal apa sih yang menurut Kakak tuh paling berguna untuk prospek kerja ke depannya tuh? Oke, jadi yang paling membantu itu adalah dalam sisi adaptasinya. Karena saya pribadi di sini terbiasa untuk ketika ada teori kita praktekkan, dan ketika praktek tuh bukan cuma sekedar praktek yang itu aja, tapi benar-benar ada ketemu tamu, ada keluar juga. Waktu itu pada saat pariwisata juga kita keluar, kita ke Baduy, kita ke rafting kemana dan sebagainya. Jadi kita terbiasa ketika emang harus benar-benar terjun ke industri itu udah ini kayak kemarin di kampus gini. Dan itu membantu banget. Terus juga karena banyak aktif di kegiatan, masalah komunikasi dan sebagainya itu juga sangat membantu sih. Oke, kalau ngomongin tadi kan kita udah ngomongin soal karir ke depannya ya. Biasanya pasti kita dalam menjalani hidup tuh ada prinsip yang kita pegang nih Kak, atau motivasi mungkin. Mungkin Kakak bisa kasih tahu nih prinsip yang emang Kakak pegang tuh apa? Oke, kalau prinsip sebenarnya dari awal tuh sudah setting bahwa ketika kita berkarir pasti ada tahapannya. Iya betul. Ada tahapan, kita nggak bisa loncat, misalkan baru lulus terus maunya jadi supervisor, atau baru lulus maunya langsung jadi manajer atau apa, atau gajinya lebih tinggi, enggak. Saya lebih percaya bahwa ketika kita lulus terus kita dapat opportunity sebelum semuanya selesai, terus nanti kita bisa jalanin, itu salah satu jalan yang emang harus dilaluin. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan lagi jalan atau lagi mencoba berkarir tapi levelnya masih di bawah atau masih apa, ya dijalanin aja dulu sambil pelan-pelan cari opportunity, sambil pelan-pelan kita ngumpulin knowledge, pengalaman segala macam, sehingga pada saat di atas tuh, pada saat dikasih kepercayaan untuk memimpin itu benar-benar udah siap. Jadi nggak yang kayak aduh ini gimana, karena balik lagi pengalaman yang kita punya, pengalaman yang kita bawa sampai kapanpun itu beda gitu. Emang harus bertahap dan sabar dulu ya, harus jalanin prosesnya. Jangan buru-buru. Iya betul sekali. Terus juga pasti Kakak punya nggak sih role model gitu yang kayak wah aku tuh pengen jadi kayak dia nih, bagus banget, keren banget gitu? Kalau role model yang dari awal sampai akhir sih sebenarnya nggak ada. Karena kayak ya kita lebih, jadi misalkan nih ketemu orang baru, terus ngobrol atau misalkan kerja bareng atau misalkan habis kegiatan bareng tuh melihat sosok ini, wah ini punya sosok, punya kepribadian yang gini, punya karakter yang kayak gini, punya pengalaman yang kayak gini, kok keren ya. Di situ terinspirasi jatuhnya. Jadi kayak wah kalau misalkan kita bisa punya pengalaman sehebat dia, atau misalkan sekarang bisa di posisi seperti dia, kayaknya oke nih. Cuma kalau misalkan yang sampai satu orang atau satu ini yang benar-benar harus diikutin nggak ada, tapi lebih ke ngambil kayak beberapa orang, beberapa role model yang oke ini bagusnya di sini, ini bagusnya di sini, ini bagusnya di sini. Kita ambil bagusnya, kita tingkatin. Jadi nanti kita
combine gitu. Wah, keren Gitu. banget emang. Terus juga tapi nih ya Kak, sebelum masuk ke bagian akhir nih Kak, mungkin aku pengen minta sedikit insight, mungkin pesan untuk teman-teman mahasiswa Pradita atau mungkin baik itu mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sudah berada di akhir semester. Oke, teman-teman. Intinya kalau kalian kuliah itu bukan sebuah jaminan kalian akan sukses atau akan dapat pekerjaan. Tapi dengan kalian berkuliah, kalian punya bekal lebih sebelum akhirnya benar-benar menghadapi dunia kerja, hidup bermasyarakat. That's why ketika di kuliah, kalau misalkan kalian salah melakukan sesuatu, masih ada backupnya, masih bisa dimaafin, masih bisa ditolerir. Jadi kalau misalkan kalian sudah bekerja, sudah hidup di masyarakat, ya itu semua jadi bekal kalian. Jadi kemampuan berkomunikasi kalian, problem solving kalian, berpikir kritis kalian, itu semua nanti akan berguna. Itu semua soft skill yang sebenarnya tanpa kalian pelajari di dunia sebenarnya itu berguna, termasuk etika, attitude dan sebagainya. Itu hal-hal yang sebenarnya dasar, tapi hal itu juga yang menjadi poin besar dalam mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Kebetulan karena saya juga di HR, jadi kita ngelihat pada saat interview orang, pada saat apa, sebenarnya kita nggak benar-benar ngelihat ini nilainya berapa sih, ini lulusan terbaik apa enggak sih, terus pengalamannya tuh apa. Pengalaman yes kita lihat karena kita cari yang inline atau yang linear dari posisi yang lagi di-apply. Tapi ketika interview itu adalah hal-hal yang paling krusial. Ketika kita interview dan ditanya apa, jawabnya cuma sederhana, oke, iya Bu, gini selesai. Ya, itu berarti kalian secara tidak langsung menutup opportunity kalian. Tapi kalau misalkan pada saat interview kalian bisa explain diri kalian bisa ekspresif, kalian bisa percaya diri, di situ kita bisa menilai bahwa oh orang ini punya kepribadian seperti ini, oh punya karakter seperti ini, oh ini cocok dengan pekerjaan yang mau diambil kayak gitu. Jadi untuk teman-teman, jangan cuma belajar, karena knowledge bisa belajar sendiri, bisa diambil sendiri, bisa dipelajari di luar dari kampus. Tapi yang namanya kemampuan berkomunikasi, kemampuan kalian dalam berinteraksi dengan sesama, dengan teman-teman yang lain, itu yang harus kalian perbanyak pada saat di kuliah, sehingga pada saat keluar, oke, sudah ready. Oke, berarti emang kita tuh selama perkuliahan harus untuk berkegiatan ya Kak, biar cari pengalaman dan juga cara berkomunikasi. Terus juga mungkin kan tadi udah ya untuk mahasiswanya, boleh kali untuk Pradita University-nya sendiri tuh harapan Kakak tuh apa? Oke, kalau untuk Universitas Pradita, saya sebagai salah satu angkatan awal yang merasakan pahitnya dan juga merasakan proses pembangunannya, saya melihat bahwa Pradita terus berkembang, mulai dari kantin yang semakin baik, student lounge yang semakin baik, terus fasilitas-fasilitas kerjasama dengan The Springs Club yang semakin fleksibel, semakin mudah. Itu benar-benar salah satu proses atau salah satu wujud dari komitmen bahwa Pradita sedang mencoba untuk menjadi salah satu universitas yang sesuai dengan konsepnya Enterprise University. Terus juga kalau misalkan untuk pembelajaran juga, saya mendengar semakin banyak project, semakin banyak tugas-tugas yang nggak cuma kita tes tertulis dan lain sebagainya. Itu juga bagus, karena baik lagi ketika kita belajar project, ketika kita kerja sesuatu, apalagi berkelompok dan di luar kelas, itu apa yang kita dapat tuh bukan cuma knowledge tentang apa yang kita kerjain, tapi juga ya tadi ada komunikasi, kerjasama dan sebagainya. Jadi terus ditingkatkan, mungkin nanti dalam waktu 5 tahun ke depan sudah beda lagi, mungkin sudah ada gedung baru, jadi semakin baik, semakin bisa untuk menyelesaikan semua atau melahirkan lulusan-lulusan yang mungkin di kemudian hari bisa jadi orang-orang hebat. Luar biasa, nggak kerasa kita udah berada di akhir nih Kak. Tapi terakhir nih ya, kita mau dengar sesuatu yang menjadi penyemangat nih buat mahasiswa yang masih berkuliah di Pradita. Mungkin boleh moto atau enggak quotes dari Kakak nih? Saya jarang ada quotes. Biasanya kalau misalkan selesai pidato atau selesai apa, saya selalu bilang, berjaya di darat, berjaya di udara, tapi tidak berjaya di laut karena tidak bisa berenang. Sampai bertemu dengan saya, Victorian Hidayat, di channel yang sama. Love you and peace. Wih, luar biasa.